Indonesia dikaruniai kandungan minyak dan gas bumi yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, sumber migas tersebut berada jauh di perut bumi, tidak mudah untuk mengangkatnya. Kegiatan eksplorasi dan produksi memiliki risiko tinggi, membutuhkan biaya besar dan teknologi canggih, sehingga pemerintah pun bermitra dengan investor. Berbagai bentuk kerjasama mewarnai sejarah pengelolaan migas di tanah air. Selama 5 dekade, kontrak bagi hasil dijalankan dengan skema cost recovery dan telah berevolusi hingga generasi ketiga. Dalam skema ini, produksi terlebih dahulu dikurangi komponen biaya operasi atau cost recovery. Cost recovery dikembalikan kepada kontraktor apabila menemukan cadangan migas yang ekonomis dan mengeksploitasinya. Faktanya, waktu yang dibutuhkan kontraktor migas di Indonesia mulai dari proses penemuan sampai ke produksi lebih lama dibandingkan negara lain, seperti Australia dan Malaysia. Padahal kebutuhan energi semakin meningkat, sehingga untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan efisiensi waktu penemuan diperlukan penyesuaian. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengubah skema kontrak bagi hasil cost recovery menjadi gross split mulai 16 Januari 2017. Lalu, apakah gross split itu? Gross split adalah bagi hasil produksi tanpa perhitungan cost recovery. Bagian negara dan kontraktor ditentukan di awal kontrak. Pemerintah juga masih mendapat tambahan bagian dari pajak. Besaran bagi hasil untuk kedua pihak dapat berubah tergantung dari status dan lokasi lapangan, teknologi yang dipakai, serta penggunaan komponen lokal, sehingga kedua pihak sama-sama diuntungkan. Sebagai contoh, bila harga minyak Indonesia kurang dari $40 per barel, maka bagian kontraktor bertambah 7,5%. Sebaliknya, jika harga di atas $115 per barel, maka bagian negara bertambah 7,5%. Dengan gross split, penerimaan negara menjadi lebih pasti. Selain itu, birokrasi menjadi lebih sederhana karena tidak ada proses persetujuan cost recovery oleh pemerintah. Kegiatan operasi migas juga menjadi lebih efisien. Gross split berlaku untuk wilayah kerja yang kontraknya akan berakhir, tapi tidak diperpanjang. Sementara bagi wilayah kerja yang kontraknya diperpanjang, pemerintah bisa menetapkan skema semula ataupun baru. Seperti cost recovery, skema gross split tidak akan menghilangkan kendali negara. Penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta bagi hasil masih ditentukan negara. Hasil produksi juga dibagi di titik serah. Peran SKK Migas pun menjadi lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis, antara lain peningkatan produksi, penemuan cadangan baru, dan penggerak perekonomian nasional. Skema gross split diharapkan menjadi sebuah terobosan agar iklim investasi di Indonesia lebih efisien.